Baik, malam ini saya sedang bersama salah satu warga di Desa Sironjang, yaitu Bapak Didi. Maksud dan tujuan saya sendiri untuk malam ini adalah bertanya lebih lanjut seputar Pasar Krompiang, yaitu bagaimana sejarahnya dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Mungkin untuk yang pertama, Pasar Krompiang ini tuh mulai ada dari kapan nih Pak? Pertama kali. Pasar Krompiang itu mulai ada itu kalau tanggalnya itu kami lupa ya tanggalnya. Kalau tahunnya 2023. Ya, itu jadi sudah sekitar ya agak lumayan 4 tahunan, kurang lebihnya 4 tahun. Dan alhamdulillah itu dari bentuk suatu itikat daripada rekan-rekan yang ada hubungannya dengan tadi nguri-nguri sumber mata air Sendang Kali Curug dan nguri-nguri budaya yang ada yang sudah mulai luntur di dalam kehidupan zaman generasi kita ini. Dan yang lebih utama tujuan adanya Pasar Krompiang ini adalah bagaimana kita untuk menumbuhkan UMKM ya, UMKM warga, supaya ada rangsangan untuk ya paling tidak bisa menambah suatu kebutuhan kehidupan yang istilahnya juga istilahnya untuk kegiatan kemasyarakatan, untuk nantinya juga untuk istilahnya retribusi yang ada di Pasar Krompiang ini untuk kegiatan di Curug itu sendiri. Jadi tahun selisih ring jeda itu kalau nggak salah itu setahun setelah pembentukan Sendang Kali Curug gitu. Jadi itu ada tari benangnya sebenarnya itu. Berarti pada intinya Pasar Krompiang pertama kali ada sejak tahun 2023. Iya. Kemudian untuk kondisi awalnya sendiri itu Pasar Krompiang gimana ya Pak? Ya, untuk awalnya itu lokasinya Mas. Kalau melihat lokasi awal itu Pasar Krompiang dulunya seperti apa ya, alang-alang belantara. Jadi kondisinya tidak sebagus yang sekarang ini Mas. Itu dari bentuk fisiknya itu ya kami bentuk apa ya, itu seperti lapangan kecil, dan situ ada salah satu warung yang daripada warga kami kami pasarkan untuk mengelola yang pembangun di situ untuk pembukaan awalnya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu ya alhamdulillah daripada semangat rekan, semangat warga semua atau semangat kerukunan dan kita saling membantu, saling bersatu, keadaan ya kita melalui proses swadaya ada, melalui proses istilah pengajuan proposal bentuk fisik juga ada secara resmi di kelurahan itu untuk proposal pembangunan tempatnya itu juga ada, bahkan dengan kerjasama dengan KKN tema Undip ini pun sangat mendukung dalam arti juga pembentukan kios-kios, taman-taman edukasi di situ. Jadi Pasar Krompiang itu alhamdulillah dari awal sampai saat ini dari tahun ke tahun ini alhamdulillah ada perkembangan secara fisiknya. Cuma yang perlu kita sikapi juga membutuhkan pemikiran yang berlanjut, perkembangan secara kegiatan ini yang perlu kita siasati karena ya ada beberapa titik kelemahannya, bagaimana beberapa kendala gitu Mas. Jadi untuk perkembangan fisik yang alhamdulillah lebih bagus, lebih baik dari tahun ke tahun sampai saat ini. Yang dulunya cuma seperti itu, sekarang sudah ada lengkap. Latarnya sudah paving, sudah ada kios-kios, sudah ada panggungnya, sudah ada taman edukasinya, sudah ada, itu sangat-sangat bagus. Dan cuma yang perlu kita pikirkan ulang dan evaluasi bersama adalah bentuk-bentuk perkembangan secara kegiatannya yang ini perlu kita evaluasi baru. Seperti itu Mas. Berarti perbedaannya sudah cukup terlihat sangat signifikan ya Pak, dari tahun pertama sampai sekarang. Dan masih ada beberapa hal yang mungkin masih perlu dievaluasi untuk kedepannya. Betul sekali Mas. Dan menurut Pak Didi sendiri itu mungkin ada faktor utama yang faktor apa sih Pak yang membuat Pasar Krompiang itu masih bertahan sampai sekarang? Nah, ini kalau menurut saya dan konsep kami itu yang membuat sampai saat ini bertahan itu ada nilai keguyuban kerukunan. Itu karena apa? Dengan nilai suatu keguyuban kerukunan dan kerjasama kerukunan, kita istilahnya orang berbeda-beda tapi mempunyai misi yang sama. Misi sama kami dengan adanya kegiatan Pasar Krompiang ini yang tadi ada tali benangnya dengan Sendang Kali Curug, yaitu kita sepakat bahwa kita dengan tujuan melestarikan alam, itu yang satu. Yang kedua dengan misi tujuan yang sama, kita istilahnya pun untuk mengenalkan
membangun istilahnya perkembangan baik itu perkembangan fisik atau non fisik yang berada di kampung Sironjang ini Mas. Dengan adanya keaktifan warga, paling tidak itu kampung itu mau tidak mau secara langsung akan lebih dikenal, lebih dikenal di kalangan luar, dan pastinya kami pun misalkan untuk menerobos melalui suatu apa istilah jalur-jalur pembangunan itu membuat cara wonge membuat bantuan minta proposal atau apapun, ini loh buktinya bahwa kami itu tidak istilah keluhan-keluhan kami itu tidak semata-mata uang berkeluh, tapi ada bukti bahwa ini benar ada kegiatannya. Jadi itu tujuan secara umumnya, tapi tujuan secara spesifiknya yaitu bisa akan menciptakan suatu apa ya, mata pencarian tambahan bagi warga. Dan alhamdulillah ini kami setelah adanya pasar Klenteng itu sendiri, kami yang dulunya dari beberapa peserta pedagang UMKM yang ada itu, kami dari warga Sironjang itu sendiri yang dulunya tidak berbackground orang apa pedagang, tapi dengan adanya kegiatan pasar Klenteng ini sendiri bisa menumbuhkan warga yang mempunyai jiwa pedagang dan ibarat sudah meluluskan beberapa pedagang yang adanya dari awal cuma mencoba di pasar Klenteng, tapi sekarang sudah berani membuka stand-stand kios sendiri secara mandiri. Dan inilah bentuk yang membuat kami memotivasi bahwa biarpun apapun suatu kegiatan seperti itu ternyata nilai hikmah fungsinya juga tinggi, ya, seperti itu Mas. Jadi yang tadi memang tadi di awal evaluasi dan kegiatan yang perlu kita pertimbangkan semuanya. Berarti dengan adanya pasar Klenteng sendiri dapat membantu atau punya dampak yang positif untuk warga sekitar. Nah, di lain itu juga kami pasar Klenteng ini sendiri pun bisa apa ya, ya sebagai simbolis bentuk suatu kerjasama bukan hanya antar di kampung Sironjang, bahkan kita kerjasama dengan apa ya, suatu seni budaya, misalnya kegaluping itu yang notabene di luar daripada Sironjang itu bisa bergabung di Sironjang, dan itu alhamdulillah kesenian itu sudah rutin pelaksanaan. Di lain itu juga kami bisa bekerja sama dengan, mohon maaf ya, meskipun umat-umat Buddha yang di situ juga ada notabene suatu wihara yang sejarah. Nah itu bisa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, nilai secara hikmahnya itu besar sekali, sangat-sangat positif. Gitu. Berarti pada intinya bisa semakin mempererat tali persaudaraan. Betul sekali Mas. Mungkin satu pesan terakhir atau satu pertanyaan terakhir dari Pak Didi sendiri itu apa harapan untuk kedepannya dari perkembangan pasar Klenteng sendiri? Harapan saya itu sebenarnya itu ya satu, kita itu dengan adanya pasar Klenteng itu bisa mengangkat atau meningkatkan pembangunan secara fisik maupun non fisik, khususnya untuk Sironjang itu sendiri, secara umumnya untuk Pakintan. Dan harapan kami ini dengan adanya bentuk-bentuk kerjasama dengan instansi-instansi kepemerintahan atau seperti dengan KKN Undip ini, nanti kami harapkan itu bahwa inilah pasar Klenteng itu sebagai langkah awal untuk suatu pembentukan desa wisata. Jadi seni budaya, kami memprioritaskan seni budaya, dan adanya tidak hanya seperti itu saja. Harapan kami dengan kelengkapan yang ada, mungkin ada suatu sarana edukasi itu buat untuk meningkatkan pendidikan juga sebagai sarana. Juga harapan kami juga akan merupakan suatu sarana ini yang lebih riskan, menanggulangi kecanduan anak-anak generasi kita tentang HP. Kalau di situ ada fasilitas, misalkan katakanlah tadi ada edukasi permainan, ada seni-seni mainan tradisional, lebih ada dulu ada dakon, keasikan yang ini kan akan memacu anak-anak kreativitas. Ya, harapan kami seperti itu. Misalkan yang kita kenalkan gambar, misalkan anak-anak yang mudah dan simpel kan mewarnai. Nah, itu kan paling mudah 1 menit pun yang terjadi anak mewarnai di situ pasti akan mengurangi 1 menit bermain HP. Nah, ini harapan kami untuk pasar adanya kegiatan pasar Klenteng secara umumnya ya, itu harapan kami untuk semua positifnya.
Oke, mungkin cukup sekian terlebih dahulu dari saya. Iya. Makasih juga buat Pak Didi sudah Iya. meluangkan waktunya terkait sesi tanya jawab tentang gimana perkembangan pasar Krempiang, awalnya kayak gimana sampai perbedaan terlihat cukup signifikan dari tahun ke tahun juga. Iya. Ya, terima kasih sama-sama juga dengan tim Udip ya, dari Mas dan KKN juga yang ikut distribusi secara langsung atau tidak langsung tetap berperan dalam arti kegiatan yang ada di Krempiang untuk distribusi dengan kegiatan sarana dan prasarana ataupun dengan apa istilahnya pengenalan promosinya ya.